Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, para orang tua, para hujjaj, alhamdulillah bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul berjamaah melaksanakan salat subuh di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kekuatan hidayah, petunjuk kepada kita, sehingga setiap gerak dalam hidup yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan senantiasa terwarnai dengan cahaya hidayah yang insya Allah akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas lanjutan tema muhasabatun nafs. Dan insya Allah kita sudah memahami beberapa aspek-aspek yang terkait dengan konsep-konsep muhasabatun nafs itu. Karena materi ini adalah perkara yang sangat penting, yang sejatinya memang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, kalau kita ingin selalu melakukan kebaikan, kalau kita ingin selalu berusaha untuk menjadi baik dan selalu melaksanakan kebaikan, maka salah satu aspek dalam Islam yang tidak boleh kita lupakan adalah keharusan kita untuk melakukan apa yang dikenal dengan muhasabatun nafs. Kenapa Pak? Kurang terdengar baik ya mic-nya? Pakai ini aja Ustaz. Yang tadi sholat, diperbaiki sebentar. Mana yang tadi sholat? Atau pakai ini? Iya. Memang mic mempengaruhi juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada iklan dari sebentar ya. Ketika saya masuk masjid ini, tadi saya mengambil satu judul, mengambil satu mimbar Jumat yang ada di depan sana. Ini diterbitkan oleh Bidang Penyelenggara Peribadatan Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal. Ya, saya pikir ini diterbitkan oleh Masjid Baitur Rahim. Ya, temanya ini tepat sekali dengan apa yang ingin kita sampaikan, masuk dalam konsep muhasabatun nafs, merenungkan masa silam untuk menatap masa depan. Ya, jadi saya baru melihat judulnya doang, isinya belum saya baca. Tetapi ini penting untuk kita renungkan kembali bahwa perjalanan waktu yang telah kita lewati, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita telah begitu banyak menorehkan tinta hitam, kemunafikan, dosa dan kesalahan.
Dan siapapun kita rasanya harus mengakui itu. Sebab tidak setiap kita selalu berada dalam kebaikan. Ada masa-masa tertentu di saat-saat kita tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Ada masa-masa tertentu di mana kita begitu bangga melakukan keburukan. Dan ini menjadikan kita atau mengharuskan kita untuk melakukan apa yang dikenal dengan muhasabah. Secara umum, makna muhasabah itu sesungguhnya adalah memperhitungkan aib diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Ya, masih dalam teknis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak para salafun saleh, bahkan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ya, masalah teknis itu biasa. Tes 1 2. Banyak para sahabat, bahkan para salafun saleh. Jadi kalau bilang salafus saleh atau salafunah, itu adalah ulama-ulama yang terdahulu. Tetapi berkaitan dengan makna salafun saleh, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan dan juga memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam perkara-perkara keagamaan. Ya. Karena dalam sejarah Islam, para ulama-ulama ini sesungguhnya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan keagamaan selanjutnya. Dalam tingkatan-tingkatan ilmu, kita memahami bahwa ada beberapa perkara yang memang harus kita pahami. Ya, karena masa Nabi itu, masa kenabian itu adalah masa di mana memang awal-awal ketika Islam itu mulai berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan masa sahabat. Dari masa sahabat kemudian masuk ke dalam masa-masa tabi'in. Ya, kemudian tabi'in. Nah, banyak para tabi'in, mereka adalah para salafus saleh yang pemahamannya itu sangat amat dekat dengan pemahaman sahabat. Dan pemahaman sahabat itu sangat amat dekat dengan pemahaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tingkat yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah para sahabat. Di tingkat yang paling dekat dengan para sahabat itu adalah masa tabi'in. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat amat menyadari tentang aspek-aspek kehidupan. Maka konsep-konsep kehidupan yang mereka contohkan kepada umat ini sesungguhnya adalah mutiara-mutiara berharga yang tidak boleh kita lupakan. Maka kembali kita mengorek-ngorek tentang beberapa aspek tentang kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah kebiasaan mereka melakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Perhitungkan diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan keselamatan dunia dan akhirat kita. Ya, kita hidupkan ingin selalu mendapatkan keselamatan. Kita ingin selalu mendapatkan kebaikan. Tidak ada rasanya orang yang tidak ingin mendapatkan kebaikan, baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam urusan mencari rezeki, baik dalam perkara-perkara muamalah, dan baik dalam perkara-perkara ya kepribadian dan lain sebagainya. Dan semua harapan-harapan baik ini tidaklah menjadi sesuatu yang datang sendiri tanpa ada usaha kita untuk melakukannya.
Maka Islam memberikan gambaran-gambaran utuh tentang bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita berilmu. Dan iman atau bahkan ilmu dan amal yang sejatinya sudah kita tuntut selama ini, itu harus betul-betul mewarnai kehidupan kita. Ya, kalau selama ini ilmu dan amal tidak menambah kepada kebaikan, keyakinan, tidak menambah kepada kekuatan, keimanan, maka sebagaimana yang pernah diucapkan oleh seorang ulama besar, beliau adalah Ibnu Qayyim, di dalam kitab Al-Fawaid yang beliau mengatakan, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhulun. Apa kata beliau? Setiap ilmu dan amal yang tidak mendorong seseorang, ya, atau tidak mendorong pelakunya untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, famadkhulun, maka dia telah termasuki oleh kotoran. Ya, jadi sudah terkontaminasi hatinya itu. Padahal ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi tidak menambah keyakinan dia kepada Allah, famadkhulun, maka sesungguhnya amal-amal yang dia lakukan itu telah termasuki oleh kotoran-kotoran. Wa kullu iman la yab'asu 'alal 'amal famadkhulun. Setiap iman yang tidak mendorong pelakunya untuk memperbanyak amal, famadkhulun, maka dia telah termasuki oleh kotoran. Jadi banyak di antara kita yang hari ini yang sebetulnya sudah terkontaminasi. Ya, iman kita terkontaminasi, amal kita terkontaminasi, ibadah kita terkontaminasi. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang menyebabkan amal itu menjadi tidak bernilai. Apakah itu perbuatan riya yang selama ini kita banggakan? Apakah itu perbuatan ujub, kesombongan yang selama ini kita perlihatkan? Apakah itu perbuatan bid'ah yang selama ini kita banggakan? Ya, itu adalah perkara-perkara yang penting yang masuk dalam perkara-perkara prioritas di dalam muhasabatun nafs. Nah, aspek-aspek muhasabah itu kalau kita pahami dalam literatur hadis, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan satu pesan, satu wasiat, satu nasihat kepada para sahabat. Kita masih ingat mungkin karena hadis ini banyak disampaikan oleh para khatib ketika khutbah. Ya, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan, kejahatan, perbuatan yang telah kau lakukan itu, ya, dengan kebaikan, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukan itu. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini ada tiga aspek. Seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, yang pertama, aspek yang paling mendasar yang harus kita lakukan muhasabah adalah terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Dan itu konteksnya ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana hubungan dengan diri kita? Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena perkara dosa itu adalah perkara diri sendiri. Maka bagaimana kita mampu menyelami aspek-aspek penting dalam diri kita sehingga kita mengetahui perkara-perkara dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dan ini aspek yang terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Jadi dalam hadis ini seakan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan ketakwaan. Perbaiki hubunganmu dengan diri sendiri dengan mempercepat taubat. Perbaiki hubunganmu dengan orang lain dengan cara membangun keikhlasan. Ya, jadi tiga aspek ini kalau kita pahami secara utuh,
maka insya Allah kita akan menemukan konsep muhasabatun nafs yang sejati. Nah, yang pertama adalah terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Dan ini aspek yang paling mendasar. Hubungan kita dengan Allah itu memiliki banyak rumusan, ya. Dan ibadah ini merupakan aspek yang paling penting. Jadi Allah menetapkan kepada kita bahwa hidup itu harus ibadah. Ya, hidup itu harus ibadah. Cuma saya ingin sampaikan, mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, ibadah itu bukan tujuan dalam hidup. Ibadah itu adalah sarana. Allah menetapkan sholat, menetapkan puasa, menetapkan zakat, menetapkan haji, menetapkan aspek-aspek muamalah yang sunnah, ya seperti sedekah, infak. Itu bukan tujuan, tapi itu adalah sarana. Ya, tujuan sendiri kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Betul. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tapi ibadah sendiri itu sesungguhnya adalah sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu adalah Allah. Ya, sholat itu bukan tujuan, tapi sholat itu adalah sarana. Puasa itu bukan tujuan, karena puasa itu, sholat itu, haji itu, zakat itu adalah sarana. Maka dia akan mendekatkan kita kepada Allah melalui bentuk sikap ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Nah, ketika kita sudah takwa, maka itu adalah aspek yang paling dekat dengan Allah. Maka takwa merupakan intisari dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama mengkaji tentang takwa ini. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang aspek-aspek takwa ini. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an kita menemukan kalimat takwa itu banyak sekali. Masya Allah. Ya, termasuk beberapa perkara yang penting yang menjadi ciri kebaikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Paling tidak ciri yang melekat dalam kepribadian orang yang bertakwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang di dirinya itu tersimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab salah satu nama Rasulullah, nama Allah adalah Al-Jalil. Maknanya begitu banyak. Ada yang mengatakan bahwa Allah itulah yang maha mulia, Allah itulah yang maha perkasa. Ya, keseluruhan makna itu adalah benar. Jadi ketakwaan itu menjadikan kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada makhluk. Ya, tidak boleh takut kepada makhluk. Begitu juga tidak boleh kita berharap kepada makhluk. Kenapa? Karena berharap kepada makhluk, maka kita akan mendapatkan banyak kekecewaan. Ya, banyak orang yang harapannya besar kepada makhluk Allah. Sama mereka juga dengan kita hakikatnya. Tetapi perkara yang paling mendasar, rasa takut itu harus kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada neraka Allah. Ya, itu hukumnya wajib. Makanya kenapa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Setiap hari kita berdoa dengan kalimat itu yang dikenal dengan istilah doa sapu jagat itu. Ya, sebetulnya doa dengan 3 harapan ini sudah cukup. Kalau kita sudah mendapatkan hasanah dunia itu banyak.
terkait dengan rezeki yang kita dapati, terkait dengan kesehatan yang kita nikmati, terkait dengan kehidupan yang sedang kita jalani, terkait dengan banyak faktor. Ya, walaupun kenikmatan itu kalau kita mau tentukan, ya, sebagaimana yang juga pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya kita mendapatkan 4 kenikmatan yang selalu kita rasakan sampai hari ini. 4 kenikmatan. Yang pertama nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Kita masih merasakan hidup. Alhamdulillah. Ya, walaupun memang sudah tidak lagi sempurna menjalani hidup. Kenapa? Karena usia yang menyebabkan ketidaksempurnaan itu. Dan kita juga harus bersyukur dengan ketidaksempurnaan itu. Jadi kalau kita berharap hidup sempurna, rasanya tidak akan pernah ada. Tetapi juga kita harus bersyukur dengan ketidaksempurnaan itu. Ya, kenapa saya katakan kita harus bersyukur dengan ketidaksempurnaan? Sebab kalau hidup kita sempurna, betul-betul sempurna, seperti kita memandang, pandangan kita ini kan terbatas, pendengaran kita ini terbatas, ya Pak ya. Halo, penciuman kita ini terbatas, ya. Andaikan penciuman kita, pendengaran kita, pandangan kita tidak ada terbatas atau tidak terbatas, maka betapa ramainya hidup kita. Ya, misalnya memandang. Kenapa kita tidak bisa memandang sesuatu yang berada di balik tembok? Itulah keterbatasan manusia. Jasad atau tubuh atau jasmani ini semuanya adalah keterbatasan. Dan itu sengaja diciptakan oleh Allah supaya kita tidak terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang di balik tembok itu. Ya, andaikan mata kita bisa menembus, pandangan kita bisa menembus tembok, bisa menembus baja, betapa lelahnya kita memikirkan yang kita lihat. Andaikan saya bisa menembus pembatas yang ada di masjid ini, yang di dalamnya ada banyak akhwat dan ibu-ibu, betapa capeknya saya memikirkan yang saya lihat. Ya, halo. Andaikan saya bisa menembus pandangan di dalam diri Bapak yang Bapak pakai, capek sekali. Maka keterbatasan ini harus kita syukuri. Ya, andaikan pendengaran kita tidak ada batasnya dan dia bisa mendengar apa saja yang kita dengar, mungkin kita akan bisa mendengar obrolan jin, obrolan iblis. Ketika kita lewat kubur, kita akan mendengar betapa tersiksanya orang yang sedang di alam kubur. Ya, maka keterbatasan jasad ini harus kita syukuri. Tetapi dalam ciptaan Allah itu, di dalam diri kita itu, ada sesuatu yang tidak ada batasnya yang Allah ciptakan. Ya, yang terbatas itu kalau kita kenal dalam aspek anatomi tubuh, itu dikenal dengan panca indera. Ya, panca indera itu ada mata, ada mulut, ada kuping, ada hidung, ada kulit. Ini namanya panca indera. Ya, kita punya keterbatasan. Seperti hari ini, Pak. Lihat bagaimana Bapak merinding karena kedinginan. Ya, kulit Bapak terbatas ternyata. Tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi dingin. Makanya bersyukur kepada Allah kita tinggal di Indonesia. Andaikan Bapak tinggal di daerah kutub utara sana, ya. Tapi ternyata dalam risalah kehidupan, di mana Allah menciptakan sesuatu itu, Allah sudah mempersiapkan kekuatan untuk mengantisipasi sesuatu yang diciptakannya. Orang-orang yang tinggal di Arab Saudi dengan tingkat panas derajat yang cukup tinggi, sebab memang Allah sudah persiapkan untuk mereka kekuatan menerimanya. Begitu juga orang-orang yang berada di kutub utara, Allah sudah mempersiapkan kekuatan fisik untuk bisa menerima keadaannya. Ya, jadi Allah itu Maha Adil, tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun tidak pernah menzalimi hambanya. Kita tinggal di kutub utara tidak kuat karena aspek tubuh kita memang tidak untuk di sana. Kita tinggal di Arab karena kondisi panas dan cuacanya tidak mendukung. Kita tidak bisa bertahan lama di sana. Karena memang Allah ciptakan kita untuk di sini. Ya. Jadi kita bersyukur dengan keterbatasan fisik kita. Apa perkara yang Allah ciptakan yang tidak bisa
bisa memiliki batas. Kalau tadi ada panca indera, maka orang sering menyebutnya indera keenam. Nah, ini apalagi di indera keenam. Ternyata disepakati banyak orang bahwa indera keenam itu adalah hati, qalbu. Ya, qalbu ini tidak punya batas, menerawang. Dia adalah tempat bersemayamnya ilmu pengetahuan. Dia adalah tempat sebuah perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Di dalam qalbu kita ini tidak punya batas. Sebab isi qalbu itu macam-macam. Ada benci, ada rindu, ada sayang, ada ingin. Ya kan? Isi qalbu. Makanya dalam berbagai ayat, ya, juga dalam berbagai hadis, hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan qalbu itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, perkara qalbu yang paling sering diucapkan para dai adalah Rasulullah mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Ya, mudghah itu memang dalam pengertian bahasa daging. Ya. Kalau darah itu alaqah. Kalau air itu nutfah. Dan dalam proses ciptaan kita terdiri dari unsur itu. Ya. Unsur itu menyatu, nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari pada masa proses keadaan kita di alam rahim, ketika ada hubungan interaksi antara orang tua kita, maka menyatulah, ya, di obung wanita air yang ada di situ kemudian bergerak selama 40 hari. Jadi air mani, yang sudah Allah tentukan masuk ke dalam rahim seorang wanita bergerak 40 hari, kemudian menjadi alaqah, ya, menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Darah. Jadi darah itu dari unsur air. Kemudian 40 hari ke depan, alaqah itu bergerak mengeras menjadi daging. Ya, jadi daging ini sebetulnya air. Ya, asalnya daging berasal dari alaqah, darah. Darah berasal dari nutfah. Masya Allah. 120 hari Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kandungan, ya, kemudian sempurna tubuh kita, sempurna jasad kita. Allah telah menciptakan kita di tempat yang sangat unik, itu di rahim ibu kita. Luar biasa. Ya, maka 120 hari kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad seorang bayi. Bergeraklah mata, bergeraklah mulut, bergeraklah kaki, bergeraklah telinga. Dan pada saat sudah sempurna ruhnya dimasukkan, maka kata Allah, catat 4 perkara yang menjadi perkara kehidupannya. Jadi hidup kita hari ini, hidup kita saat ini, keadaan kita seperti ini, ya, kita berada di negara ini, di usia kita hari ini, itu sudah berada di catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sana. Apa kata Allah kepada malaikat? Yang pertama, perkara yang paling mendasar itu catat rezekinya. Rezekinya. Ya. Yang kedua, wa ajalihi, amalnya. Yang ketiga, ya, apa, Pak? Ya, setelah rezeki, kemudian amal. Yang ketiga apa? Ya, saqiyun aw sa'idun. Apa itu? Sengsara dan bahagianya. Jadi rezekinya sudah ditentukan, amalnya sudah ditentukan, ajalnya wa ajalihi, kematiannya sudah ditentukan. Jadi sebetulnya arah panah kematian itu sudah Allah arahkan pada saat kita diciptakan. Ya, arah panah kematian, panahnya itu sudah Allah lepas pada saat kita diciptakan. Tinggal kapan sampai kepada kita tergantung Allah. Ya, mungkin jamaah ini masih panjang arah panahnya, masih jauh arah panahnya, insya Allah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan arah panah kematian itu masih jauh mendekati kita, sehingga kita masih punya banyak kesempatan untuk beramal soleh. Amin. Jadi arah panah kematian itu sudah Allah arahkan dari awal, ya, dan sudah ditentukan. Tergantung nanti
berarti ajalnya, batas waktunya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas waktu. Jadi jangan terlalu khawatir, Pak. Punya batas waktu hidup ini. Ya, hidup ada batas waktunya. Kekuasaan ada batas waktunya. Jabatan ada batas waktunya. Betul? Ya kan? Ya, tenang aja, nanti juga turun sendiri. Ya kan? Enggak perlu diturunin, Pak. Ada batas waktunya. Ya, memang batas waktu orang itu berbeda-beda tergantung Allah yang berkehendak. Ada yang usianya 50, ada yang usianya 40, bahkan ada seseorang yang baru terlahir sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Baru lahir, ya, sudah pergi. Baru usia seminggu sudah pergi. Usia 12 tahun sudah pergi. Nah, kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah menikmati panjangnya kehidupan. Amin. Ya, mudah-mudahan usia yang panjang bertambah panjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Nabi. Ya, sebaik-baik manusia itu mantola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia kata Nabi, orang yang panjang umurnya, ya, baik amal perbuatannya. Sejelek-jelek manusia itu orang yang panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Maka karena kita sadar kita banyak dosa, kita sadar kita sering melakukan salah di masa lalu, maka penting bagi kita untuk menyelami makna bagaimana masa silam itu sehingga kita bisa menatap masa depan. Ini judulnya, ya. Kapan masa silam itu? Masa silam itu adalah masa yang kemarin. Hidup kita ada 3 waktu, kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin waktu yang tidak kembali, hari ini waktu yang sedang kita jalani, dan besok adalah waktu yang tidak bisa kita ketahui. Ya, jadi bicara besok harus kita bicara hari ini. Bicara hari ini harus kita merenungi perkara masa silam. Tapi banyak orang yang terpenjara dengan masa lalunya, banyak. Ada orang yang terpenjara dengan masa lalu. Ada orang yang sangat amat kuat hidupnya untuk masa kini, dan ada orang yang orientasi hidupnya untuk masa depan. Orang yang terpenjara dengan masa lalu itu adalah orang-orang yang membanggakan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat album-album lama di rumah, nah, dulu kan bapak-bapak ini masya Allah tampan-tampan, ganteng-ganteng, termasuk bunda-bunda, ibu-ibu semua. Ya, lihat album lama saat menikah masih pakai kondom, ya kan? Ya, makanya kalau kita ke rumah beberapa jamaah, kadang-kadang kita masih melihat tuh foto-foto masa lalu di ruang kamar tamu. Ya, suka dibanggain juga. Saya tanya, ini siapa, Mam? Bun, itu saya Ustaz waktu masih SMA. Dulu saya ini pemain poli. Oh, pantas luar biasa ya. Padahal fotonya pakai celana pendek di situ. Ya, ini saya Ustaz waktu kuliah, rambutnya masih kribo, belum berjilbab. Terus saya pulang, saya minta maaf, mohon maaf Bunda, ini kan masa lalu. Sekarang Bunda berada di masa depan. Ya. Kebanggaan masa lalu tentang kehidupan kita itu boleh, tapi banggakan yang baik-baik. Ya, sudah tutup perkara-perkara masa lalu yang membuat menorehkan dosa dan kesalahan diri kita. Termasuk foto-foto di dalam kamar, foto-foto di ruang tamu yang masa lalu itu. Ya, foto-foto saat kita belum berjilbab, foto-foto pakaian kita masih ketat, ya, di ruang tamu dibuang saja, pindahkan ke dalam kamar pribadi. Itu orang yang terpenjara dengan masa lalu. Bahkan kadang-kadang kebanggaannya terhadap masa lalu, dia bicara tentang kekuatan orang tuanya. Oh, dulu orang tua saya kaya, dulu orang tua saya hebat, dulu orang tua saya pejabat, dulu orang tua saya ningrat, dulu orang tua saya keturunan Raden. Dulu, kan dulu. Ya. Sekarang realitasnya kita tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti orang tua kita dulu.
orang yang terpenjara dengan masalah, dengan kesombongannya, maka dia akan tergerus dengan perasaan yang tak akan pernah bisa sampai kepada tujuannya. Nah, ada juga orang yang hidupnya untuk hari ini saja. Jadi nggak berpikir kemarin untuk introspeksi diri, dan juga tidak berpikir besok untuk melakukan mujahadah diri. Nah, ada lagi tuh selain konsep muhasabah, mujahadah. Selain konsep mujahadah ada muraqabah. Selain konsep muraqabah ada muaqabah. Selain konsep muaqabah ada muahadah. Jadi sebetulnya kajian ini panjang. Ya, kalau kita sudah melakukan konsep-konsep muhasabatun nafs, di mana kita sudah bisa menyadari tentang aspek-aspek aib diri kita, maka kita akan beralih kepada konsep mujahadatun nafs. Apa itu mujahadah? Kesungguhan kita untuk senantiasa melawan keinginan hawa nafsu kita. Dan ini disimpulkan oleh Profesor Abdul Rasulullah dalam bukunya. Ya, jadi ini masih dimensi ketakwaan yang kita awali dalam hadis tadi. Kata Syekh Abdul Rasulullah dalam bukunya Ar-Ruhiyatud Da'iyah, dia mengatakan, jika kita selalu ingin berada dalam kualitas ketakwaan kita kepada Allah, maka jangan pernah kau tinggalkan amalan-amalan penting dalam qalbumu. Apa itu? Yang pertama muahadah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima mujahadah. Ya, panjang ini Pak. Kita baru 2 kali pertemuan. Kayaknya diterusin. Ya. Apa itu muahadah? Setiap kita yang lahir dan terlahir di dunia ini, sebelum kita tercipta dalam bentuk jasad, pada saat kita berada di alam ruh, kita sudah melakukan perjanjian ajali. Ajali itu adalah masa-masa yang dahulu. Ya, apa perjanjian kita? Perjanjian kita kepada Allah adalah untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka muahadah maknanya adalah selalu mengingat perjanjian bahwa engkau hidup dan dihidupkan Allah. Sebelumnya engkau telah membuat MOU, ya, perjanjian kehidupan, perjanjian hidup. Ya, kalau engkau mau, aku hidup ini. Kalau engkau tidak mau, ya sudah, jangan hidup. Ya, apa perjanjiannya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ya, bala syahidna, benar, betul, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi kesaksian ruh kita itu sudah pada konsep akidah, sudah pada konsep tauhid. Maka seseorang yang beribadah kepada Allah, dasarnya itu harus tauhid. Ya, termasuk dalam perkara-perkara amal-amal yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu sandarannya adalah akidah. Jadi nggak boleh hanya berbuat baik tapi tidak ada sandaran akidahnya. Makanya betul apa kata Ibnu Qayyim tadi, ya, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan abad khulud. Setiap ilmu dan amal yang tidak yang tidak mendorong seseorang untuk memiliki kekuatan keyakinan, itu sudah terkotori, sudah terkontaminasi, ya, oleh berbagai macam virus-virus hati. Jadi kalau taklim banyak, ilmu banyak, tapi tidak menambah kekuatan keyakinan kepada Allah, maka pasti hati seseorang itu sudah ada kotoran. Ya. Wa kullu imanin la yab'asu 'alal 'amal. Setiap iman yang tidak mendorong pelakunya untuk melaksanakan amal soleh, famadkhulun, maka dia sudah termasuk oleh kotoran. Aneh kalau kita beriman hanya sekedar percaya tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Aneh kalau kita banyak ilmu, sering taklim tapi tidak juga berubah sikap dan tingkah laku. Aneh kalau kita merasa banyak sholat, banyak ibadah, banyak sujud, tapi sikap dan perbuatan kita tidak sesuai dengan sujud kita. Ya, bukankah sholat itu adalah as-sholat mencegah perbuatan amal, mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi aspek ini penting, Pak. Berapa banyak orang yang sholat setiap hari,
berapa banyak masjid, musola, majelis taklim di setiap waktu. Tapi kemungkaran di sekitar kita tidak pernah berhenti. Bahkan semakin banyak hari ini. Ya. Beberapa tahun yang lalu kondisi wilayah kita masih sangat amat tenang. Karena orang tinggal di rumah masing-masing. Di samping kanan kiri, di pinggir jalan tidak banyak aktivitas anak-anak muda. Tapi sekarang tumbuh berbagai macam tempat, ya, macam-macam kepentingan badan, kepentingan nafsu, kepentingan daging. Jadi untuk daging semua itu kuliner itu. Ya. Kita lebih prioritaskan daging, Pak. Masa di sebelah sana ada karaokean. Halo, ya, saya nggak pernah lihat sih yang masih dimasuk ke sana. Dan memang saya tidak pernah lihat juga, ya, tempat itu. Cuma kita hanya lewat melihat tempat karaoke. Ada di sana tempat biliar, di sana lagi macam-macam di galaksi. Kata sahabat saya seorang ustaz, tenang ustaz, ya, sebanyak apapun tantangan, sekuat apapun cobaan, ya, maksiat di sekeliling kita mungkin menyelimuti hari-hari kita, tapi kalau kita iman kita kuat, insya Allah tidak akan pernah berpengaruh. Ya, iya itu kalau kuat imannya. Kalau kuat imannya, kata orang kampung, iman si kuat Ustaz, yang kuat aminnya atau si amannya. Ya. Jadi memang tantangan ini luar biasa. Luar biasa hari ini kita menemukan hal-hal yang seperti itu yang dulu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya kan? Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah muahadah, selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah untuk mentauhidkan Allah. Maka disinilah kita harus bermuhasabah, introspeksi diri terkait dengan keyakinan kita. Yang kedua adalah muraqabah. Hidup kita itu tidak melekat pengawasan Allah dalam diri kita setiap waktu. Sebab dekatnya Allah dengan diri kita jauh lebih dekat daripada urat leher kita sekalipun. Perhatian Allah kepada kita terus-menerus. Di sini kita harus banyak introspeksi, jangan mengumbar kata yang menyakiti, jangan mengumbar pandangan, ya, yang melemahkan hati, jangan mengumbar pendengaran yang tidak bermanfaat kepada diri, jangan mengumbar, ya, kesombongan yang hanya menghancurkan masa depan. Jadi kita hidup itu masya Allah, setiap saat, setiap detik, setiap menit itu tidak selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabah ini penting untuk kita lakukan setiap waktu, merasa diri selalu dalam pengawasan. Yang ketiga yang sedang kita bahas adalah muhasabah, introspeksi diri. Ya, aspek yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Aspek yang pertama, takwa itu tadi. Salah satu cirinya adalah kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil. Orang yang di hatinya tersimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat ketakwaan itu akan menjadikan kekuatan untuk beramal. Tapi kekuatan amal itu didorong oleh karakter-karakter keyakinan yang kuat tentang kebenaran. Maka dua dari ciri orang bertakwa kata Imam Ali itu adalah wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa beramalnya selalu mengikuti perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tanzil itu yang diturunkan. Maknanya adalah Quran. Jadi nama lain dari Quran adalah At-tanzil, yang diturunkan. Yang diturunkan dari mana? Ya, dari Lauhul Mahfuz ke bumi ini. Melalui malaikat Jibril masuk ke dada Rasulullah, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada umat di sekitarnya, terus berkembang hingga Quran itu sampai ke telinga kita hari ini. Itulah at-tanzil. Maka beramal soleh bisa dikatakan amal soleh kalau sumbernya adalah Quran. Bisa dikatakan amal soleh kalau sumbernya adalah al-hadis. Ya, baru dikatakan amal soleh kalau memiliki ciri yang pertama baik, yang kedua benar, yang ketiga tepat. Itu amal soleh. Amal tidak dikatakan soleh kalau tidak memiliki ciri itu.
Ya, pertama baik. Baik apa? Kita berharta, kita sedekahkan kepada orang yang tepat. Ya. Caranya apa? Yang pertama, hartanya kita harus cari dengan cara yang halal. Sedekah itu baik, tapi kalau kita sampaikan dari harta yang tidak halal, maka kebaikan itu akan hilang. Kebenaran itu akan tidak bisa, dan ketepatan itu tidak akan pernah muncul. Maka aspek amal soleh itu harus ada 3 ciri itu. Baik, ya, tepat dan benar. Benar sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i dan tepat sasaran. Saat ini kita sedang membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Sasarannya tepat. Ya. Sedekah kita alihkan ke sana. Nafkah kita alihkan ke sana. Infak kita alihkan ke sana, tepat. Tapi kalau Bapak sedekah bayar zakat misalnya ke Jokowi, halo, yang sudah punya kemampuan, atau kepada orang yang lebih kaya dari kita bersedekah. Walaupun itu baik dan sedekah itu adalah benar, tapi sasarannya tidak tepat. Maka kalau kita ingin bersedekah, lihat dulu kepada siapa kita ingin bersedekah supaya tepat sasaran. Ya, sekarang ini banyak tempat yang kurang tepat sasaran. Nah, sekarang yang dibutuhkan, saya dapat informasi dari teman-teman yang ada di Cianjur, karena persis setelah beberapa menit gempa, saya punya sahabat di sana punya majlis taklim. Baru beberapa bulan itu majlis taklim direnovasi, Pak. Dia telepon nangis-nangis kepada saya, Ustaz, ya Allah, iya saya dengar juga gempa. Antum gimana? Justru titiknya di tempat saya. Hancur semua rumahnya itu majlis taklim dan masyarakat yang ada di situ. Ya, sekarang yang sedang direlokasi, yang prioritas itu ada daerah tempat di mana teman saya tinggal, dia baru renovasi majlis taklim. Ya, Allahu Akbar. Kita doakan supaya sahabat saudara tetangga yang mungkin tinggal di sana, Allah berikan kekuatan sabar, Allah berikan kekuatan syukur, Allah berikan kekuatan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Dan dalam muhasabah, dalam musibah itu memang harus kita bermuhasabah agar kita bisa melahirkan mahabbah. Ya, dalam musibah harus bermuhasabah agar bisa melahirkan mahabbah. Apa itu musibah? Asaba yusibu musibatan. Perkara yang menimpa diri kita, kecil ataupun besar, baik ataupun buruk, itu namanya musibah. Jadi kalau mereka kena musibah, keburukan, karena ada gempa yang menghancurkan rumah-rumah mereka, maka kita pun di sini banyak tertimpa musibah kenikmatan, karena kita tidak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan itu. Ya, jadi kenikmatan itu bisa menjadi musibah kalau kita tidak syukuri. Ilmu menjadi musibah kalau kita tidak amalkan. Iman menjadi musibah kalau tidak mendorong seseorang untuk menghadirkan keyakinan. Maka dalam musibah harus melakukan muhasabah. Kenapa? Karena Allah datangkan ujian musibah itu sesungguhnya selain untuk menguji diri kita, yang kedua adalah sebagai bentuk teguran atau peringatan atas perbuatan dosa-dosa kita. Maka ketika kita melakukan muhasabah dalam musibah, insya Allah akan muncul, akan lahir ya dari diri kita sebuah sikap yang bernama mahabbah. Apa itu? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana konsep cinta? Mahabbatullah itu, nah ini panjang lagi ceritanya, ya kan? Jadi bercabang semuanya. Tapi karena waktunya, saya diberikan kesempatan cuma setengah jam. Lagi-lagi tidak tuntas kajian kita pagi ini. Ya, ini hanya satu bagian dari perkara-perkara yang harus kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, aspek yang harus kita muhasabahi itu adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sholat kita? Ya, terutama sholat, karena sholat ini perkara yang paling mendasar. Interaksi kita dengan Allah itu dengan sholat. Bagaimana sholat kita? Pertanyakan sholat kita. Sudahkah benar sholat kita? Ya, sudahkah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i sholat kita? Apa yang menyebabkan kita sholat? Apa buah dari sholat kita? Itu harus kita pertanyakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan dengan diri sendiri.
Konteksnya tadi wa'at bi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu hidup kita, maka saat ini kita sadar, segeralah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Untuk apa? Menutup kesalahan-kesalahan masa lalu, diawali dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hablum minan nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, bergaul dengan manusia. Konteksnya manusia, bergaul itu harus baik. Bukan hanya sekedar kepada orang tua, bukan hanya sekedar kepada adik dan kakak, bukan hanya sekedar kepada saudara, ipar, ponakan. Semua manusia, terlepas apakah dia agamanya non-muslim atau bukan. Semua manusia. Maka Rasulullah menginginkan agar kita mempergauli mereka, bersahabat dengan mereka dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ya, jadi kita harus baik juga dengan orang-orang di luar Islam. Sejauh memang kita tidak pernah mengetahui dia membenci kita, memerangi kita, menghancurkan nilai-nilai akidah kita. Kita harus perbaharui hubungan kita dengan tetangga yang non-muslim. Ya, rahmatan lil alamin Islam ini. Jadi 3 aspek itu yang penting. Nah, aspek takwa itu berkaitan dengan perkara-perkara yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, pertama takut kepada Allah, beramal sesuai dengan Quran. Yang ketiga, ya, kata Imam Ali, takwa itu wal qana'atu bil qalil atau wal ridha bil qalil. Seorang mukmin yang bertakwa itu senantiasa menyikapi dirinya dengan kebaikan selama dia selalu berprasangka baik kepada Allah dalam perkara-perkara rezeki yang dimilikinya. Maka orang bertakwa itu tidak pernah iri dengan kebaikan orang lain, tidak pernah iri dengan kekayaan orang lain, karena dia adalah qanaah, memiliki sifat menerima segala apa yang ditakdirkan Allah, walaupun dia mendapatkan yang kecil dari kehidupan ini. Ya, jadi jangan terlalu iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Wal qana'atu bil qalil. Yang keempat adalah wal istidadul liyaumil rafiq. Ketakwaan itu akan membuncah pada hati setiap jiwa orang-orang yang beriman ketika orientasi kehidupannya adalah akhirat. Ya, akhirat saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ya, apa yang diperbuat untuk akhirat nanti, lighad itu. Jadi hari ini adalah tempat di mana kita mengumpulkan bekal, akhirat tempat di mana kita mendapatkan balasan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi yang sederhana, singkat, dan mungkin tidak terlalu dalam ini, ya, memberikan sedikit makna dan kebaikan untuk jiwa-jiwa kita hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, kalau tadi diinginkan ada sedikit diskusi, maka kita berikan kesempatan itu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, maka lontong sayur sudah menunggu di bawah. Ya. Padahal silakan. Mungkin waktunya sudah Satu, kasih kesempatan satu. Saya tadi dibilang kalau pada saat kita sebelum lahir sudah ada kontrak sama Allah. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah dikontrak? Ya, baik. Sementara kita nih manusia ini, kalau kita nggak belajar agama seperti ini, kita nggak akan tahu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang manusia? Baik. Bagaimana dia tahu? Iya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak Adam, ya, yang terlahir itu sudah membawa fitrah. Dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya ada dua. Yang pertama, fitrah bahwa seorang manusia terlahir, siapapun dia, apakah dia terlahir dari rahim seorang ibu yang beragama Nasrani sekalipun atau di luar Islam, hakikatnya sang bayi itu masih dalam keadaan suci, fitrah, belum terkontaminasi oleh pikiran-pikiran duniawi, maka dia suci. Maka beberapa catatan para ulama, ketika seorang bayi belum balik, dia meninggal,
hatta terlahir dari seorang ibu di luar Islam sekalipun, maka Allah menjaminkan kepadanya surga. Fitrah suci, belum terkontaminasi, belum punya banyak dosa, masih bening, masih bersih. Ya. Yang kedua, fitrah itu maknanya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir telah membawa nilai-nilai akidah, ketauhidan di dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena sudah perjanjian yang sebelumnya dia lakukan pada saat berada di alam ruh. Bagaimana dia mengetahui bahwa dia sudah berjanji kepada Allah? Maka Allah berikan kepada manusia itu aspek-aspek penting untuk bisa memikirkan perkara-perkara itu. Yang pertama Allah berikan, ya, yang pertama nikmatul akal, kenikmatan akal. Akal itu bisa membedakan mana baik mana buruk. Akal itulah yang membatasi kita sehingga tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah karena kita tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Ya, yang kedua Allah ciptakan kita hati, qalbu, yang menentukan kualitas kebaikan. Hati kita bisa menerka, bisa membaca, bisa menelaah, bisa merenungkan, bisa mentadaburi tentang kebenaran hidup ini. Dan Allah berikan itu untuk kita sebagai bentuk bagian dari sesuatu yang bisa menentukan baik dan buruk kehidupan kita. Ya, yang ketiga adalah hidayah, nikmatul hidayah dengan Islam. Diberikan hidayah petunjuk kepada kita dalam bentuk kesadaran untuk memahami kehidupan. Hidayah yang pertama adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Apa itu hidayah al-irsyad wal bayan? Bentuknya adalah bimbingan dan penjelasan. Allah ciptakan dunia ini untuk membimbing kita bagaimana cara menjalani hidup. Allah ciptakan, ya, seluruh perkara kehidupan ini menjadi bagian terpenting agar kita pikirkan dalam hidup ini. Jadi Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, padahal fitrah ketauhidannya sudah ada di hatinya, tetapi dia tidak yakin betul. Maka dia datang kepada satu tempat, dia lihat matahari, wah ini pasti Tuhan. Tapi ketika sore hari matahari itu tenggelam, aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Malam hari ketika dia keluar dari rumah, dia melihat rembulan besar, mungkin inilah Tuhan. Ya, tapi ketika besok pagi rembulan itu pun kemudian redup, aku tidak suka sesuatu yang redup. Maka dia menyimpulkan dengan hatinya, dengan kalbunya, dengan akalnya, dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan rembulan, yang menciptakan alam semesta ini. Ya, hidayah yang pertama kita sedang mendapatkannya hari ini, yaitu petunjuk, penjelasan. Al-Quran itu hidayah, penjelasan. Ya, kalau orang yang hatinya lurus, bersih baca Quran, maka insya Allah dapat hidayah. Tapi yang kedua, sepintar apapun orang mendapatkan petunjuk dalam kebenaran, mendengarkan petunjuk, sering dengar Quran, tapi kalau yang kedua ini belum dia dapati, tidak juga akan bisa. Apa itu? Hidayah taufik lil iman. Ya, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah, dan kita selalu berdoa di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang. Betul? Ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maknanya adalah taufik dari Allah untuk memahami Islam, untuk mengenal Rasulullah, untuk percaya kepada akhirat. Itu adalah hidayah taufik yang kita selalu berharap doa ini. Ya, maka jangan pernah tidak selalu mengharapkan hidayah dalam setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena hati kita ini adalah sesuatu yang sering berbolak-balik. Hati itu adalah kalbu disebut berbolak-balik. Ya, pagi kita iman, sore kita bisa menjadi kafir. Pagi kita takwa, sore kita bisa menjadi orang-orang munafik. Maka istiqomah kalbu itu penting. Ya, istiqomah kalbu. Apa itu istiqomah? Kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, ikhlas dalam bermuamalah. Ini muatan istiqomah. Insya Allah. Jadi pengetahuan tentang hakikat kebenaran, bahwa Allah telah menurunkan hakikat tauhid dalam hati kita, dalam kehidupan kita pada saat berada di dalam ruh, disempurnakan oleh Allah dengan paket-paket yang berikutnya untuk kita pikirkan. Gitu Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.